yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Aku mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya, karena cinta kasih Tuhan luar biasa Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa hari ini kita mengalami cinta kasih Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari ini kita akan belajar bagaimana hidup berhikmat dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan ditemani oleh sahabat kita, Bapak Andi Kusuma, yang akan mengajak kita merenungkan sabda Allah. Sebelumnya mari kita menyatu dalam doa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati yang bijaksana. Karena dengan hati yang bijaksana itu, kami dimampukan untuk melihat, untuk melakukan apa yang baik dan mana yang jahat. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang bijaksana, supaya dengan demikian hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat. Dan hari-hari kehidupan kami dipenuhi dengan hikmat Allah. Melalui hamba-Mu, Bapak Andi Kusuma, kami akan menghayati kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami akan melakukan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ada Pak Andi Kusuma. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Wisnu. Dan hari ini Pak Andi akan menjadi sahabat buat kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, bagaimana think filosofi. Yeah. Saya persilahkan pada Pak Andi untuk mengawali dan merenungkan sabda Allah. Saya persilahkan. Iya. Baik, jadi di sini saya akan sharing beberapa bacaan yang telah saya baca sebelumnya, permenungan yang cukup panjang dari bacaan-bacaan yang pernah saya baca kurang lebih ya sekitar 5 tahun terakhir, dan saya menemukan belakangan ini topik filosofi, filsafat itu sangat disukai masyarakat ya. Dan saya menemukan tulisan seorang ahli bernama Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, termasuk di dalamnya soal ketuhanan. Pertanyaan sampai di mana harapan kita bisa dijawab dengan agama. Dalam Alkitab salah satu ayat favorit saya yaitu di Filipi 4 ayat 8-9 yang berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Saya juga menemukan Pak dalam salah satu siaran YouTube dari Romo Magnis Suseno, kalau filsafat itu seperti garam dan cabai yang memberi rasa pada pemikiran-pemikiran kita. Saya mengutip satu kata dari Bapak Gereja Aurelius Agustinus yang merefleksikan pengalaman pribadinya bersama Tuhan dan Alkitab yang sangat luar biasa. Pengalaman pribadi bersama Tuhan dan Alkitab. Ya. Mungkin bisa di-sharingkan lebih lanjut. Dari seorang Bapak Gerejawi bernama Aurelius Agustinus, dia bilang cinta kasih Allah kepada setiap kita itu sangat pribadi. Seolah-olah kita ini anak tunggal gitu Pak. Anak Tuhan satu-satunya seperti Kristus. Jadi kalau saya membahasakannya itu seperti shower of love seperti itu ya. Shower of love. Ya, jadi seperti air shower itu ya yang ditumpahkan ke tubuh kita saat kita mandi seperti itu. Jadi saking melimpahnya. Lalu berpikir filsafat juga memungkinkan kita untuk menjadi kritis akan informasi-informasi yang kita terima. Ya, dibutuhkan saat ini ya, ketika dunia dipenuhi dengan berbagai informasi. Kita banyak melihat informasi-informasi yang terkadang membuat kita bingung. Berpikir kritis gitu ya. Bisa dibayangkan berapa jutaan informasi per detik seperti itu Pak ya di era media sosial seperti ini. Dan kita menjadi rajin bertanya kepada diri sendiri dan pikiran kita menjadi seperti filter yang misalkan informasi. Jadi pikiran yang merupakan berkat Tuhan itu menjadi filter. Iya. Memisahkan informasi yang membangun dari yang tidak. Seperti kata Plato, berpikir filsafat adalah usaha untuk mencari kebenaran yang asli, seperti itu. Filter dalam pikiran kita akan rajin juga untuk menguji sebuah perkataan dan pemikiran. Jadi filter itu menguji. Iya. Ini kira-kira ada info ini baik atau tidak? Betul. Fungsi filter itu menguji. Iya, supaya kita tidak termakan hoax, gitu ya. Menguji dan menyaring ya Pak ya. Kalau tidak menyaring info-info yang setiap detik itu jutaan banyaknya, ya kita bisa termakan dan terombang-ambing oleh info-info yang terkadang tidak jelas itu. Betul sekali. Ya. Lalu ketika kita melakukan firman Tuhan seperti di Filipi 4 ayat 8-9 tadi, pikirkanlah yang manis, yang positif, yang bijak, yang baik. Kita sebenarnya sudah melakukan filsafat harapan yang tadi bisa dijawab dengan agama. Seperti kita kembali pada kata filosofia, berarti artinya cintakan kebijaksanaan. Dan saya yakin orang yang bersyukur, positif, bahagia, berusaha adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Ini kalau menurut saya Pak. Saya juga pernah mendengar tentang podcast tentang neuroscience menyebutkan bahwa orang yang berpikir positif dan bahagia menjadi lebih produktif hidupnya. Menjadi lebih tajam pikirannya. Karena tubuh kita senantiasa menghasilkan hormon-hormon bahagia yang buat perasaan kita menjadi lebih nyaman. Seperti kata pengkhotbah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu di Amsal 17 ayat 22a. Seperti itu. Puji Tuhan, senang sekali hari ini diberkati oleh permenungan firman Tuhan dari Bapak Andi Kusuma. Dan tadi dikatakan kita dipanggil untuk memikirkan semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan, supaya kita ini senantiasa memiliki pikiran, tutur kata, tindakan yang positif. Betul gitu sekali, ya, betul Pak sekali, Andi ya. Dan tadi kalau dikaitkan dengan neuroscience, berpikir yang positif itu akan membuat kita lebih produktif. Betul. Puji Tuhan, luar biasa. Dan hari ini kita belajar filosofi, ternyata berpikir bijak, filosofia tadi ya, mencintai kebijaksanaan, membuat kita mampu menjadi orang-orang yang kritis. Betul. Kritis itu bukan nyinyir, beda ya. Beda. Ya, kalau nyinyir itu kan kita bisa mengatakan ini itu tanpa sumber yang jelas. Kalau kritis kan ada sumber yang jelas, kemudian kita menggunakan logika kita. Betul. Dan logika itu adalah anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan buat kita semua. Dengan begitu tadi yang dikatakan oleh Pak Andi, luar biasa bahwa kita diajak untuk memikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, yang disebut sebagai kebajikan. Tadi Filipi pasal
Filipi 4, 4 ayat 8 sampai ayat 9. 8 sampai 9. Betul sekali. Terima kasih Pak kasih. Andi untuk berkat yang luar biasa. Hari ini kita diajak untuk berpikir positif. Think filosofi, berpikir positif supaya kita lebih produktif dan lebih sehat. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Andi dan sahabat Morning Grace. Kita akan berdoa bersama-sama. Mohon berkat Tuhan supaya hari ini kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini meneguhkan kehidupan kami, supaya kami berhati bijaksana. Melalui firman-Mu, kami diteguhkan agar memikirkan dan melakukan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang indah, semua yang baik. Semoga kami dimampukan untuk melakukan semua itu di tengah-tengah dunia yang menawarkan banyak hal, banyak informasi yang terkadang tidak jelas. Ajarlah kami untuk berpikir kritis, karena Tuhan menganugerahkan pada kami logika, nalar, supaya kami pergunakan dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu hari ini, supaya kami dapat melakukan semua hal dengan bijaksana, dengan cinta, dengan positif, dan nama-Mu dimuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah yang seperti Engkau, yang memberkati kehidupan ini, yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Tuhan yang termanis, yang mengajak kita mendengarkan yang sedap didengar, yang luar biasa. Hidup ini Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, menyembah